Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya David Simbolon. Saya di sini akan menjelaskan dari praktikum kedua dari yang mata kuliah SISOP. Nah, di sini kita itu di praktikum kedua itu kita mempelajari dari proses sinkronisasi proses dan juga treats-nya. Dan dimana itu nanti ada pertama itu bagian semafor, dimana fungsinya ini dimulai dengan treats-nya itu nanti itu mirip dengan kebanyakan fungsi spesifik treats. Tetapi dengan SEM ini 4 fungsi dasar semafor digunakan dalam treats, antaranya SEM initnya itu SEM wait, SEM post, dan SEM destroy. Dimana itu adalah init, wait, post, dan destroy. Semafor dibuat dengan fungsi limit yang dinyatakan sebagai integer SEM init, yang dimana integer t-nya itu dikalikan SEM. Terus integer parent unsigned dengan integer value-nya. Nah, yang selanjutnya itu untuk parameter pertama berfungsi sebagai menginisialisasi objek semafor ditunjukkan oleh yang kedua. Nah, fungsi semafor terakhir adalah semafor destroy. Fungsi ini digunakan untuk semafor yang buat selesai dengan dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi untuk membuatnya itu include semafor.h baru integer semafor destroy SEM garis bawah t dikalikan dengan SEM-nya ini. Fungsi ini mengambil pointer ke semafor dan merapikan sumber daya kemungkinan dimiliki, seperti kebanyakan fungsi Linux yang jika hasilnya itu adalah 0. Yang selanjutnya itu untuk poinnya itu kita akan membuat file dengan nama semafor basic.c, kemudian tambahkan kode yang ada di bawah ini. Nah, saya sudah membuat semafor basic.c. Nah, ini dia merupakan kodenya itu, di mana nanti bagian-bagiannya itu ada menggunakan 3 bagian ini, yaitu stereo hub, patridge, semafor, dan juga string. Nanti menggunakan 2 jenis code, yaitu emphasize 1 dan 2. Nanti cara itu adalah 13 SEM-nya itu adalah menggunakan mutex. Maksudnya itu ini menggunakan berbagai semafor itu seperti tadi yang saya bilang, semafor init, semafor treats, semafor join, dan juga semafor destroy. Nah, void mfix 1 treat exit merupakan 0. Void mfix 2 sama void dikenal dengan verternya. Nah, untuk semafor voidnya ataupun mudexnya itu nanti akan menggunakan printf di mana nanti itu menggunakan %s per n, di mana itu merupakan bilangan nomor yang akan membentuk buffnya. Semafor post dalam merupakan mutex, nanti pattern untuk x-nya itu nanti akan bersifat 0. Nah, yang untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan yang di bagian semafor gas powered PC. Nah, ini dia. Itu garis yang ini bagian semafornya itu yang ada beberapa konsep yang digunakan, yaitu konsep mutex, empty, dan full. Dimana mutex itu untuk mengatur akses critical section, empty-nya itu untuk menghitung slot kosong pada buffer, full-nya itu untuk menghitung slot terisi pada buffernya. Nah, nanti untuk mekanisme pekerjaannya itu ada menggunakan same wait ataupun empty, same wait yang menggunakan mutex, di mana perbedaan keduanya itu same wait itu digunakan untuk menunggu jika buffernya sudah penuh. Nah, same mutex-nya itu merupakan mutex akan masuk jika critical section-nya. Nah, yang ketiga itu mengisi buffer, same post ataupun menggunakan mutex, same post menggunakan enfull, menambah jumlah data yang tersedia. Nah, untuk same full, nah untuk consumernya itu ada berapa seperti same wait yang menggunakan same full, sama seperti yang itu tadi, same wait-nya itu yang ini. Dan yang ketiga itu mengambil data dari buffer, same post ataupun menggunakan mutex, same post dan menggunakan empty untuk menambah slot kosong. Nah, jika buffernya itu penuh, maka produsernya akan berhenti. Nah, yang sebaliknya, jika buffer kosong, customernya yang akan berhenti, bukan produsernya. Nah, jika terjadi race condition,
tidak akan terjadi condition dan tidak akan terjadi loss abnormality. Nah, dengan menggunakan 3 semafor, sinkronisasi antara produser dan konsumer berjalan dengan benar dan aman dari kondisi yang rest kondisinya. Ini kira-kira yang dia bentuknya buffer dot size menggunakan 4 bentuk include juga seperti stereo, Petris, semafor dan juga UNSTD. Buffer size dan juga max item adalah 10. Buffer size itu adalah berbentuk 5 yang berupa 5 saja. Max item itu adalah 10. Integer buffernya itu merupakan buffer size integer ini itu sama dengan 10, outnya itu sama dengan 0. Nah, integer itu sama dengan empty, full dan juga mutex. Yang kenapa? Ketiga ini adalah sifat dari semafor itu. Nah, selanjutnya itu untuk buffer size ini yang merupakan ini integer prod const yang dimana nanti itu yang merupakan sifat dari Petris t-nya. Nah, ini juga mirip dengan atasnya itu ada yang merupakan semafor integer dari empty, full dan mutex. Initnya itu ada nanti yang merupakan buffer size, ada merupakan Petris create dari Petros dan const itu yang permintaan dari produser dan konsumernya. Nah, Petris join dari prod dan constnya itu akan bersifat nol. Nah, nanti ada 3 sem destroy-nya yang berupa nempty, nfull dan nmutex. Nanti return 0 jika kembalinya akan berhasil. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas file dengan conditional variable C. Conditional variable C. Ya, kira-kira ini dia untuk conditional variable C. Nah, yang konsep digunakannya itu sama menggunakan Petris mutex starity, yang dimana itu mengunci critical section Petris conti untuk mengatur kondisi tunggu. Nah, ada beberapa dua fungsi utama yaitu Petris conwait dan juga Petris consignal. Yang untuk mekanisme kerjanya itu nanti produsernya itu berguna untuk mengunci mutex. Nah, jika buffernya penuh, Petrisnya itu akan weight-nya. Ya, kalau setelah produksi Petris consignalnya itu akan bergerak ke konsumernya. Konsumer menunggu jika buffernya kosong. Nah, setelah mengonsumsi maka akan diberi sinyal ke produsernya. Nah, ada perbedaan yang antara semafor dan juga conditional variable, di mana semafor itu menggunakan counter, sedangkan conditional variable menggunakan berbasis terkini ataupun yang paling baru. Semafor itu sederhana, conditional flexible itu conditional variable itu lebih fleksibel mengutamakan kondisi yang akan ataupun yang sedang terjadi. Nah, semafor ini cocok untuk continuing resource, dan sedangkan conditional variable lebih cocok untuk komunikasi antar thread. Nah, conditional variable itu memungkinkan thread menunggu berdasarkan kondisi tertentu sehingga lebih fleksibel dan dibanding semafor. Nah, yang terakhir itu implementasi sinkronisasi klasik dari Dinning developers dengan semafor. Dia untuk semafor Dinning. Untuk semafor Dinningnya itu nanti menggunakan 4 include juga yang ini seperti stdio.h, menggunakan define n5, semt juga menggunakan capstick dan juga roomnya. Void-nya itu merupakan bentuk value shopper yang dimana nanti itu void-nya itu merupakan dikalikan dengan number-nya. ID-nya itu dikalikan integernya itu merupakan sebuah angka atau number. Jika satu maka akan mengeluarkan hasil dari value shopper dari thinking itu yang merupakan bentuk desimal. Nah, same width-nya itu adalah n-room yang dimana jumlah maksimalnya itu adalah 4. Yang saja untuk same width-nya itu nanti ada 2 yaitu chopstick ID dan juga chopstick ID plus 1 yang merupakan bilangan nanonya itu. Value shopper itu merupakan bilangan desimal dari isi item yang n-nya ini. Nah, jika slipnya 2 maka sempostnya ini merupakan chopstick dari ID, dan jika sempostnya ini chopstick ID plus 1 maka akan menghasilkan bilangan nano. Nah, untuk sempostnya ini merupakan n-room maka akan digunakan untuk n-room, keluar ruangan. Nah, jika Petrisnya ini mirip dengan yang di atas, integer i sama dengan 0, jika i lebih kecil dari 0 i akan selalu bertambah. Nah, semafor digunakan untuk
chopstick yang dimakan dimana itu chopsticknya itu semapur yang masing-masing sempit ataupun dari semapur yang nilai awalnya itu adalah 1. Roomnya itu yang kedua adalah room yang dimana semapur merupakan pembatas jumlah eksklusif yang nilai awalnya itu adalah 4. Nah, selanjutnya untuk mekanisme kerjanya itu nanti semapurnya akan berpikir dan selanjutnya semapur meminta izin untuk masuk ruangan ataupun semi room, mengambil sumpit dari kiri dan kanan, baru dimakan meletakkan pulau sumpit keluar dari ruangan ataupun semi post room. Nah, untuk sinkronisasi ada 3 yaitu mutual exclusion, progress, dan juga bounded waiting. Di mana di setiap sumpit hanya bisa diambil oleh filsuf menggunakan semapur yang bernilai 1. Itu adalah mutual exclusion. Nah, jika ada sumpit yang tersedia, filsuf dapat langsung makan tanpa dihalangi filsuf lain yang tidak menggunakan resource tersebut, yang merupakan progress. Nah, karena maksimal hanya 4 filsuf yang mencoba mengambil sumpit, maka setidaknya 1 filsuf bisa mendapatkan 2 sumpit dan makan. Hal ini mencoba deadlock, merupakan bounded waiting. Nah, jadi sekian penjelasan praktikum kedua sisop dari saya, Pak. Saya David Simbolon pamit undur diri. Sekian, terima kasih, Pak.